Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Mengapa pengakuan terhadap Taurat dan hidup berdasarkan Taurat itu menjadi penting? Karena ini adalah bentuk nyata, bentuk fisik pengakuan kita terhadap Tuhan yang menciptakan alam semesta. Nah, yaitu adalah larangan terhadap agama baru, Bapak Ibu sekalian. Rambam, ya, yang diformulasikan oleh Rabbi Moshe Weiner, ya, dalam Sheva Mitzvot Hashem atau Divine Code, mengajarkan bahwa larangan penyembah berhala adalah termasuk larangan membuat dan mengikuti agama baru. Lalu sebenarnya di sini, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan larangan terhadap agama baru. Apa hubungannya antara larangan menyembah berhala dengan larangan membuat agama baru? Ya kan, tadi kita kan bahas bahwa perintah atau larangan membuat agama baru itu menjadi subbagian daripada larangan menyembah berhala. Nah, sekarang hubungannya apa? Ya kan? Nah, menyembah berhala itu kan sebetulnya secara esensi itu adalah pengakuan kepada entitas lain selain daripada Sang Pencipta, ya kan, yang berkuasa, makanya disembah, gitu kan. Nah, larangan terhadap penyembah berhala itu artinya adalah kita harus memberikan pengakuan kita terkait kepada entitas yang menguasai kita, yang memberikan kita hidup, yang mengatur semuanya, itu hanya kepada satu-satunya Sang Pencipta, yaitu Hashem, yaitu Tuhan. Itu kan maksudnya kan. Nah, sekarang kalau secara mulut orang gampang aja ngaku, Bapak Ibu sekalian. Oh iya, aku percaya kepada Tuhan yang Esa. Oh iya, aku percaya kepada Tuhan yang disembah Abraham. Oh iya, aku percaya kepada Tuhannya orang Yahudi. Sama kok, gitu kan. Secara mulut gampang. Ngomong itu secara mulut gampang. Seperti itu. Tapi bukti dalam kehidupan sehari-hari, bukti sah, bukti legalnya apa? Bukan hanya sekedar lip service, yaitu adalah ini, dengan mengakui Taurat dan hidup di dalam tuntunannya. Maka kita mengakui bahwa memang Taurat itu milik Hashem, dimandatkan kepada bangsa Israel di Sinai, diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel, sehingga Israel dapat mengajar bangsa-bangsa Taurat yang menjadi bagian bangsa-bangsa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mengapa pengakuan terhadap Taurat dan hidup berdasarkan Taurat itu menjadi penting? Karena ini adalah bentuk nyata, bentuk fisik pengakuan kita terhadap Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ya, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Yitzhak, dan Yakub. Karena Tuhan yang menciptakan alam semesta itu membuat perintah, membuat panduan untuk hidup, yaitu Taurat, ya, yang dimandatkan kepada bangsa Israel di Sinai, ya, dan diajarkan kepada kita dan kita percaya kepadanya. Nah, itu. Jadi bukan hanya sekedar lip service, gitu kan. Buktinya apa, ya kan? Sama aja kayak orang pria dan wanita, gitu kan. I love you, I love you. Wah, keren, I love you. Lip service doang kan. Terus buktinya apa? Buktinya nikahi aku dong, ya kan? Buktinya kan itu kan, nikahi aku dong. Baru bener ucapanmu itu bahwa I love you itu nggak hanya sekedar lip service, tapi ada tindakan nyata. Nah, sama juga dengan Hashem sekarang di sini. I love you Hashem. Aku mengakui engkau Tuhan Abraham sebagai pencipta langit dan bumi. Buktinya apa? Hidup dalam Taurat dong. Karena Taurat itulah yang memang pedoman yang diberikan oleh Hashem, Sang Pencipta, kepada manusia. Dengan kita hidup di dalamnya, itu seperti tindakan pernikahan, kasus atau contoh dari laki-laki dan perempuan tadi. Tindakan nyata daripada ucapan I love you, gitu loh. Ya kan? Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa makanya Taurat itu menjadi penting? Dan kenapa itu harus ke Taurat? Harus ke Taurat, ya. Bukankah tanpa Taurat orang bisa mengerti bahwa membunuh itu jahat? Oh, betul, betul.
Tapi sekali lagi dengan dari sini ya, dengan pemahaman ini kita tahu bahwa dengan mengakui Taurat, kita juga mengakui bahwa ada Hashem yang menciptakan, dan Hashem yang disembah oleh Abraham, dan Hashem itulah yang memberikan panduan untuk kita hidup itu di dunia ini, dan kita patuhi, dan kita lakukan, dan kita terima otoritasnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini penting banget, ini penting sekali ya. Jadi sekaligus mematahkan sebuah argumen yang berkata bahwa ini kan cuma bisa-bisanya Yahudi aja, biar dia senantiasa jadi yang super. Tidak, bukan ada masalah super dan tidak super, enggak. Tapi ini perkara mengakui otoritas Hashem, mengakui otoritas Tuhan Sang Pencipta alam, yang mana gitu kan, yang menjadi pengakuan yang asli gitu kan, yaitu adalah bila mana kita mengakui Taurat.